الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل الكريم منهم والصحابة أجمعين. أزواج رسول الله خديجة كبرى بنت رسول الله مزاح بن حسن الحسين وجعل بسماع جبريل بن عبد علي بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن بن الوارث ومن أرواح أولياء والشهداء والصالحين من الأرواح والدينا ووجوههم وشيخنا وشيخنا المسلمين وجميع تذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة وعلم التعليم والحسنة نسلك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والجبال على الخير جراء مرضات الله صلى وسلم في الدين ويجعلنا من السالكين في المتنوع السنيات والطويات بإذن جميعا ويبارك من هدى أمتنا بنية الفتوح والمنوح والرسول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بمحامد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم بالله والتعريف ونافخ الحكمة في مشهد التعرف ومجهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله وأرضاه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدار وعنكم. Ini fasal masih menjelaskan pada jemaah. Sekarang faslun man amma bin nasi fali khaffif. Fasal menjelaskan siapa yang menjadi imam agar dia itu meringankan salat, maksudnya jangan panjang-panjang bacaannya. Ya yang sewajar lah bahasa gitu. Dikatakan yang bagi ala man amman nasa anira'i min wara'ih. Dikatakan dituntut buat orang ketika menjadi imam itu anira'i min man wara'ah, untuk menjaga, memelihara. Dikatakan man wara'ah, siapa yang di belakangnya. Jadi perhatikan belakang itu. Ada orang tua mungkin ya. Fala yutil qira'ah fi shalah, maka janganlah kamu memperpanjang bacaan di dalam salat jamaah. Kalau sendiri mah terserah. Habis masuk baca surat, habis baca Fatihah itu suratnya jangan terlalu panjang. Memang Nabi juga di Sahih Muslim, Nabi Zuhur itu baca 30 ayat tabarak panjang. Kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi panjangnya wajar lah. Kalau fil ihya itu bacaan sedang
bacaan sedang itu dikatakan di atas wadduha. Bacaan qasr surah, pendek surat dikatakan di bawah duha. Tapi Nabi Muhammad SAW diriwayatkan juga Nabi isya-nya pun bacanya wattinul zaitun. Ya. Coba baca sepanjang yang kita pelajari, baca surat mau yang dari Al-Baqarah petikan-petikan boleh saja. Seperti itu. Badul ulama min Syafi'iyah kalau subuh satu surat. Jadi mau 2 ayat boleh. Mau ayat kursi doang boleh. Amanah Rasul sampai habis boleh. Bacaan sempurna badum sebagaimana kita lewatin kemarin itu lebih baik. Habis sedikit berbuat takbir. Sampai pun di Jumat Nabi Muhammad baca satu surat. Surat Munafiqin sama suratul Jumat. Surat Sabi al-A'la dengan al-Ghasyiyah. Sebanyak Nabi Muhammad baca rata-rata baca satu surat. Ya. Kalau dari riwayat itu syarah Minhaj, syarah Minhajul Gawir, di Minhajul Gawir. Keterangannya banyak menjelaskan Nabi Muhammad itu baca surat-surat apa aja waktu Isya, subuh. Ya. Kalau Jumat memang subuh Nabi panjang. Kalau Jumat subuh Nabi itu panjang sampai dikatakan baca alif lam tanzil. Nah, baca surat saja dah. Kenapa disuruh jangan memperpanjang bacaan? Karena di belakang imam tersebut ada yang orang tua lemah, ada yang sakit, dia kepengen jamaah kan fadilah besar. Kalau di masjid ini langkahnya pahala, nungguin qomat malaikat minta ampun buat dia, bagaimana yang dipelajari kemarin itu. Jadi mereka kepengen, karena modal terbesar kita itu fi salatul jamaah soalnya. Maka dikatakan imam jangan suka panjang-panjang, sujud Allah. Apalagi di sini baca zuhur, coba kalau zuhur baca suratul waqiah tabarok. Kan makmum bingung entar, ini kelamaan. Kemudian juga ada orang perlu ya. Wadin sama dan agama itu sama la usur, enggak ada nyusahin. Seperti itu dia. Wala raiba anna fi tatwil masyaqqah. Nggak diragukan lagi kalau orang bacaan surat panjang itu ada kesusahan. Nah, siapa waktu asar, lagi waktu asar tuh dohor sekarang. Ya mau apa lagi? Kalau omnibus law jadi tuh istirahat cuma setengah jam. Bukan 1 jam lagi istirahat dohor setengah jam ntar. Berarti Jumat lama-lama, main Jumat sebentar. Tidak tuh lebih cepat. Aladin apa kemudian ada juga jadi aladin fasyad fil amrat wa kasal hajat. Jadi orang banyak di asal juga orang banyak perlu ya seperti kama la yakhfa anna fi tatwil tanfirnas. Kalau orang panjang-panjang akhirnya orang nggak mau sholat di sini. Ada tempat yang panjang itu pulang imamnya jangan dah tunggu aja deh terus lagi baru kita sholat, atau kita sholat tempat lain aja deh. Akhirnya begitu orang ya, seperti itu. Walaqad sarat hadis, dan hadis Nabi banyak yang menjelaskan tentang masalah agar kita jadi imam tidak memperpanjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum bin nasi falyakhaffif fa inna minhum ad-dha'if was-sakim wal kabir fa idza shalla ahadukum li nafsihi falyatawil ma sya'a. Imam Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Nabi mengatakan, apabila salah seorang dari kamu menjadi shalat bin nas, jadi imam salat jamaah, falyukhaf, agar meringankan, jangan dipanjang-panjang lama. Fa inna minhum, karena makmum itu ada orang tua, ada yang lemah ya, ada yang berdirinya pun gak kuat, apalagi yang gemuk-gemuk, yang gemuk banget tuh sampai bangun dari situ setengah mati kadang-kadang ya, seperti itu. Wasakim, ada yang mau sakit meriang, bukan macam-macam ngilu, karena dia nggak mau meninggalkan sholat jamaah. Karena orang yang mengerti kan nggak bakal tinggal jamaah kalau orang ngerti, apalagi sumber kekuatan yang jamaah ini. Wal kabir tadi dhaif lemah, anak kecil bisa, wal kabir orang tua
Wa idza shalla ahadukum bi nafsihi, tapi kalau sholat sendirian fayatawil, untuk panjangin. Sampai Nabi Jumat pun sampai kita tadi, sampai Jumat aja Nabi bacanya yang panjang al-munafik. Surat Jumat 1 halaman. Riwayat yang lain pernah Nabi Muhammad sembahyang Id itu waktu Id salatnya Nabi Muhammad baca rakaat pertama lala, rakaat kedua al-ghasyiyah. Waktu Idul Fitrinya atau Idul Adha-nya. Pas tersebut Jumat pagi al-ghasyiyah, waktu Jumatnya Nabi sholat juga. Bukan gara-gara sholat Jumat. Kenapa riwayat Nabi pagi dari al-ghasyiyah, Jumatnya pun sama sholatnya. Tapi jangan pendek banget juga Jumat, kelewatan kalau pendek juga Jumat nih. Kadang-kadang Jumat qul huwallahu ahad. Saya pernah dapat ini. Imam qul huwallahu ya Allah, kependekan bener. Jadi bahasa kita khalifus sunnah bisa gitu ini. Orang khutbahnya suruh ikutin sunnah, jadi imam nyari yang pendek-pendek banget. Enggak juga. Ya ambil yang riwayat dari al-ghasyiyah atau yang lain bisa. Ya seperti itu. Memang zaman sekarang pidatonya panjang-panjang. Soalnya maunya pendek ya. Allahu'ala. Intinya kalau sholat berjamaah Nabi bilang ya khafif, ringanin. Tapi kalau sendiri panjangin, betul. Diriwayatkan dari Anas bin Malik juga Abdullah bin Mas'ud pernah mereka itu ketika Nabi Muhammad sembahyang tahajudnya di masjid, kan sembahyang tahajud sunnahnya bersuara, tapi jangan ganggu. Kalau di rumah di kamar jangan ganggu orang tidur, itu doang. Nah, kalau mau bersuara jangan terlalu kencang. Anas bin Malik ikut langsung. Pas ngikut sholat tahajud, nggak tahu Nabi baca surat Al-Baqarah. Ente bayangin, bukan 5 ayat nih Al-Baqarah semua. 2 juz 3 lembar. Ente bayangin coba. Rukuknya sama. Itu kan sholat sendirian tahajudan. Cuma sahabat ada yang ikut. Abdullah bin Mas'ud begitu juga. Nabi sama juga ajib. Jadi kalau sendiri terserah ente mau sujud 1,5 jam nih. Mau rukuk setengah jam silahkan, tapi kalau berjamaah ya khafif, ringanin. Ya. Tapi meringankan juga, jangan sampai rukuk baca subhanallahil azim sekali. Ya, 3 kali paling kagak. Kan Nabi suruh kemarin kita pelajari itu baca subhanallah 3 kali, salasan kata Rasulullah. Ya. Seperti itu. Nanti ada sunnahnya, memakai sunnah silakan. Mungkin subuhun kudus rabbul malaikat wal saya janji mau kopi lupa. Beres-beresin lagi. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhul fi salati wa ana urid italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwar fi salati mimma alam min shiddah wajada ummuhum min buka'ih. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan inilah adkhul fi salat, saya ini ketika masuk salat, ana urid, saya kepengen panjang. Salat ini mau pakai salat yang panjang. Asma buka asma, aku dengar anak kecil ada yang nangis. Rupanya ada perempuan ikut salat jamaah sebagaimana riwayat yang kemarin sebelumnya tuh, yang minggu lalu gitu. Ada seorang perempuan nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, anak suka banget kalau sembahyang jamaah sama itu. Di perempuan kan Rasulullah bilang jangan larang perempuan masuk ke masjid, biarin aja. Tapi sholatnya di rumah lebih afdal daripada di masjid. Kalau perempuan di rumah lebih besar pahalanya. Kalau kita di masjid baru lebih besar dari di rumah. Terbalik kalau laki di masjid. Aku dengar anak nangis, tak dijawab ke salati. Langsung khafif. Aku ringankan langsung sholat saya. Mimma dari karena aku tahu mensyiddah dari bingungnya yang ada sama ibu. Lagi sholat anak nangis, narik-narik gimana kan bisa. Ya seperti itu. Ini tapi jangan juga i'tikaf lu bawa anak kecil. Tentang Ramadan i'tikaf bawa anak kecil. Ya. I'tikaf lu bawa tuh anak. Kenapa kepengen ikut sunnah? Dibawa tuh anak, akhirnya kan susah sendiri, ntar loh anak kemana hilang dan sebagainya. Dia udah ngerti lain. Ada huwa. Wabat yang ketiga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma shallaitu wara imam qad akhaf salatan
wala atam minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma' buka asabi wa yakhaffif makhafata an taftina ammahu. Rawi Imam Bukhari Muslim. Kata Imam Anas bin Malik juga mengatakan, aku tidak salat di belakang iman. Tidak, aku rasakan jadi makmum itu yang lebih ringan salatnya dan sempurnanya daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia dengar ada tangisan anak kecil atau ribut, oh ya khafif, diringanin terus langsung, dicepatkan, ringankan. Takutnya apa? Ibunya jadi keganggu, fitnah di sholatnya, kebingungan. Ya. Sama kayaknya kalau Jumat imamnya panjang, gimana? Khutbah panjang, imam sholatnya, dia bilang, wow, belum makan siang, belum ini, kan pusing orang. Kalau di Arab kan libur Jumat dulu, Jumat libur. Tahu-tahu kita dirubah. Karena apa namanya, kata Pak JK itu dulu bicara sama orang Said Islam, diliburkan Minggu, asalnya Jumat. Kan itu memang Jumat kita sunnahnya wangi, habis mandi. Kalau nggak libur gimana? Yang gue sepeda, yang dari motor, bau matahari, kan nggak bau wangi itu lagi, beda. Sunnahnya padahal wangi, mandi wangi-wangian, ya, seperti itu. Tapi kadang nggak libur, yang bau matahari masuk, yang ini masuk, dan sebagainya. Intinya imam suruh ringanin, jangan terlalu panjang. Ya. Wa rawiya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala la tabghadullah ila ibadihi yutawwil ahadukum fi salati hatta yashqa ala man khalfahu. Kata Umar, la tabghadullah ila ibadihi, janganlah kamu membenci karena orang tuh hamba-hambanya. Bagaimana? Dikatakan sebabnya dapat hal tersebut, ente ngambek kalau bilang itu panjang, itu kan kenapa marah-marah, nggak boleh gitu. Ngambek orang panjang itu kan, Pak sholat jangan panjang-panjang. Nggak mau, dia marah. Kamu orang sholat paling bagus, tapi ada tempatnya mau panjang sendirian. Nanti itu waktu sholat sunnah, panjangin deh. Gimana tadi dapat muka dikatakan ditaulah hadukum, ente memperpanjang, seorang kamu memperpanjang sholatnya sampai nyusahin yang di belakangnya. Dan ini pernah kejadian ini. Ya, sepupu saya daerah sini dekat. Dulu ada orang lama dari luar. Ya, pas pulang ke Indonesia jadi imam maghrib baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Tabarok. Ya. Habis selesai makmum kurang pakai tartil, kan maghrib kepanjangan. Bingung orang yang punya keperluan gak biasanya, jadi menyusahin orang jadinya. Kata sepupu saya, sebagian orang langsung mau memisahkan dirinya, orang panjang. Jadi beda tempatnya, mungkin kalau di Arab biasa. Tapi saya di Mesir pun yang panjang-panjang nggak ada sih. Tapi Jumat pendek banget juga suratnya, nggak juga. Seperti itu. Intinya maksud diperpanjang ini lebih dari kebiasaan di tempat tersebut bacaannya. Ya. Kalau tarawih panjang sebagian, yang sebagian ada yang panjang, baca satu juz ya, ada orang pakai panjang, seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya yang dituntut oleh imam itu adalah sholatnya wasatan, tengah-tengah, nggak panjang juga nggak pendek banget. Ya segitu sudah. Ada huwa yang dituntut buat kita. Kemudian faslun, selesai bab masalah jamaah kita.